Kita sudah belajar bilangan bulat. Untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung operasi campuran, yuk kita ketahui sifat-sifatnya. Ini dia, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Dalam operasi campuran ada sifat-sifatnya. Apa saja? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan, yang pertama ada sifat komutatif, kedua sifat asosiatif, dan ketiga sifat distributif. Apa saja sih ketiga sifat tersebut? Yuk kita pelajari lebih lanjut satu persatu. Baik, yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat pertukaran. Sifat komutatif berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Lalu bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Pada sifat komutatif, pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang sifat komutatif pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A ditambah B bertukar posisinya B ditambah A. Kita lihat contohnya, di situ ada 5 ditambah 7, di mana 5 sebagai A, 7 sebagai B. Maka dia akan berpindah posisi menjadi B ditambah A, yaitu 7 ditambah 5. Jadi komutatif 5 ditambah 7 adalah 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12, 5 ditambah 7 pun sama, hasilnya 12. Baik teman, contoh berikutnya ada 11 ditambah 9. Maka komutatifnya berapa? Ya benar, 9 ditambah 11. Baik, teman-teman sudah mengerti kan sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang kita coba bersama-sama. Di sini ada soal 21 ditambah 30. Silakan teman-teman jawab komutatifnya bagaimana? Sudah? Ya benar. Jadi komutatif dari 21 ditambah 30 adalah 30 ditambah 21. Jadi Ustaz jelaskan kembali bahwa komutatif adalah pertukaran tempat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif pada perkalian. Teman-teman bisa lihat A dikali B sama dengan B dikali A. Kita bisa perhatikan contohnya, di situ ada 8 dikali 6. 8 kita tambahkan menjadi A, kemudian 6 menjadi B. Maka dia akan bertukar posisinya menjadi B dikali A, yaitu 6 dikali 8. Jadi komutatif perkalian pada 8 dikali 6 adalah 6 dikali 8. Kedua hasilnya sama. 8 dikali 6 hasilnya 48. 6 dikali 8 pun hasilnya 48. Baik teman, contoh berikutnya di situ ada 15 dikali 6. Teman-teman bisa perhatikan berpindah posisi menjadi 6 dikali 15. Sisi kanan dan sebelah kirinya mempunyai hasil yang sama. 15 dikali 6 90, 6 dikali 15 pun sama, 90. Baik teman-teman, sekarang kita coba bersama-sama sifat komutatif pada perkalian. Di sini sudah ada soal 10 dikali 9. Silakan teman-teman coba komutatifnya bagaimana? Sudah? Ya benar, jadi komutatif dari 10 dikali 9 adalah 9 dikali 10. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif. Apa sifat asosiatif? Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan.
Yang pertama kita akan pelajari asosiatif terhadap penjumlahan. Teman-teman perhatikan A ditambah B ditambah C. Di situ kita kelompokkan A dan B dengan diberi tanda kurung. Kemudian asosiatifnya adalah A ditambah B ditambah C. Kita kelompokkan B dan C-nya dengan cara diberi tanda kurung. Teman-teman bisa perhatikan contohnya. Di situ ada 10 ditambah 5 ditambah 4. Di mana 10 adalah sebagai A, 5 sebagai B, dan 4 sebagai C. Di situ yang dikelompokkan adalah di sebelah sisi kanan adalah A dan B. Maka asosiatifnya kita kelompokkan yang B dan C. Maka 10 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 4. Dikelompokkan yang bagian B dan C. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Yuk kita cari bersama-sama hasil dari asosiatif terhadap penjumlahan. Ingat teman-teman, ketika teman-teman melakukan penjumlahan, teman-teman kerjakan terlebih dahulu yang berada atau yang diberi tanda kurung. Di situ 10 ditambah 5, maka teman-teman harus kerjakan terlebih dahulu. Berapa 10 tambah 5? Ya, 15. Kemudian ditambah 4. 10 ditambah 5 adalah 15, kemudian ditambah 4 menjadi 19. Lalu bagaimana dengan sisi sebelah kirinya? Sama, teman-teman juga harus mengerjakan yang terlebih dahulu yang diberi tanda kurung. 10 teman-teman turunkan, kemudian ditambah 5 ditambah 4 adalah 9. Berarti 10 ditambah 9 adalah 19. Jadi pada sisi kanan dan sisi kiri mempunyai hasil yang sama. Itu adalah asosiatif terhadap penjumlahan. Lalu bagaimana dengan perkalian, apakah hasilnya sama? Yuk teman-teman kita pelajari asosiatif terhadap perkalian. Baik, yang kedua adalah asosiatif terhadap perkalian. Sama halnya terhadap asosiatif terhadap penjumlahan. Yang membedakan hanyalah tanda operasinya. Sekarang adalah perkalian. Sama, kita akan mengelompokkan A dan B, kemudian di sebelah kirinya kita kelompokkan B dan C-nya dengan diberi tanda kurung. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Teman-teman bisa lihat contohnya. Situ ada 5 dikali 4 dikali 6. Di situ di sisi sebelah kanan yang dikelompokkan adalah bilangan A dan B, yaitu 5 dan 4. Maka di sisi sebelah kirinya yang kita kelompokkan adalah bilangan B dan C-nya. Teman-teman lihat, perhatikan, jadi asosiatif terhadap perkalian 5 dikali 4 dikali 6 sama dengan 5 dikali 4 dikali 6. Yuk kita cari hasilnya. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, ketika teman-teman melakukan atau mencari hasil, teman-teman harus mendahulukan mengerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi teman-teman pada sisi sebelah kanan teman-teman kerjakan 5 dikali 4 20. Kemudian teman-teman dikalikan 6, jadi 20 dikali 6 adalah 120. Kemudian pada sisi sebelah kiri 5-nya kita turunkan, hasil dari 4 dikali 6 adalah 24. Jadi 5 dikali 24 adalah 120. Sisi kanan dan sisi sebelah kiri mempunyai hasil yang sama. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama mengerjakan lagi contoh berikut ini. Di sini ada 2 dikali 5 dikali 6. Bagaimana asosiatif perkaliannya? Teman-teman sudah bisa? Oh ya, benar. Berarti asosiatif perkaliannya adalah 2 dikali 5 dikali 6, di mana kita mengelompokkan 5 dikali 6, 5 sebagai B dan 6 sebagai C. Yuk kita cari hasilnya. 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian dikalikan 6, maka 10 kali 6 hasilnya 60. Kemudian di sebelah kirinya sama, 2 kita turunkan, bagian yang dikurung kita kerjakan.
5 dikali 6 hasilnya 30. Jadi 2 dikali 30 adalah 60. Jadi hasil sebelah kiri dan sebelah kanan atau kanan sebelah kirinya itu mempunyai hasil yang sama. Jadi asosiatif tidak berlaku pada pembagian dan tidak berlaku juga pada pengurangan. Baik teman-teman, yang terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif merupakan sifat penyebaran. Yang pertama kita akan pelajari distributif pada pengurangan. Teman-teman perhatikan A dikali B dikurang C. B dikurang C berada di dalam tanda kurung. Untuk mencari distributifnya kita akan kalikan A dikali dengan B. Kemudian dikurang. Kenapa dikurang? Karena setelah bilangan B itu tandanya negatif, maka A dikali B dikurang dengan A dikali dengan C. Baik, teman-teman bisa lihat contohnya di sini ada 3 dikali 8 dikurang 5, di mana 8 dan 5 berada di dalam kurung. Bagaimana distributifnya? Baik, 3 kita kalikan dengan 8, kemudian dikurangkan dengan 3 kita kalikan dengan 5. Yuk kita cari hasilnya. Apakah di sebelah kanan dan di sebelah kiri mempunyai hasil yang sama? Oke, 3 kita turunkan, kemudian 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. Maka 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian yang sebelah kirinya 3 dikali 8 adalah 24, kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Maka 24 dikurang 15 adalah 9. Dan hasil di sebelah kanan dan di sebelah kirinya mempunyai hasil yang sama. Maka ini adalah distributif pada pengurangan. Baik, yang kedua adalah distributif pada penjumlahan. Sama halnya dengan pengurangan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah yang berada di tanda kurung itu bertanda positif. Teman-teman bisa lihat A dikali B ditambah C. Maka distributifnya adalah A kita kalikan dengan B, kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Karena setelah bilangan B itu tandanya positif, maka menjadi ditambah. Kemudian A dikali dengan C. Maka distributif dari A kali B tambah C adalah A dikali B diberi tanda kurung ditambah A dikali C. Teman-teman bisa lihat contohnya. 5 dikali 6 ditambah 4. Baik, sekarang 5 kita kalikan ke 6. Kemudian 5 kita kalikan ke 4. Jangan lupa di situ ada tandanya positif. Berarti distributif dari 5 dikali 6 ditambah 4 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 4. Apakah sama hasilnya? Yuk kita cari bersama-sama. 5 kita turunkan, kemudian kita cari hasil dari 6 ditambah 4 adalah 10. Maka 5 dikali 10 adalah 50. Kemudian 5 dikali 6 hasilnya 30 dan 5 dikali 4 hasilnya 20. 30 ditambah 20 adalah 50. Sama hasil di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu sama. Maka distributif pada penjumlahan ini berlaku. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Kita juga tadi sudah membahas satu persatu sifat-sifat pada bilangan. Sekarang kesimpulannya adalah yang pertama, komutatif adalah sifat pertukaran. Komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian, tetapi dia berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Misalnya di situ tertulis
A ditambah B, maka komutatifnya sama dengan B ditambah A. A dikali B, maka sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Yaitu asosiatif juga tidak berlaku pada pengurangan dan juga pembagian, tetapi asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Situ tertulis A ditambah B ditambah C, di mana A ditambah B kita kelompokkan di dalam tanda kurung, kemudian A ditambah B tambah C dan B dan C dikelompokkan menjadi satu di dalam tanda kurung. Kemudian asosiatif perkaliannya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Teman-teman bisa perhatikan tanda kurung yang di sebelah kanan dan tanda kurung yang di sebelah kiri. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar distributif, yaitu sifat penyebaran. Yang pertama distributif terhadap pengurangan. Kenapa? Karena yang berada di dalam tanda kurung adalah pengurangan, kemudian yang satunya juga adalah penjumlahan. Teman-teman bisa lihat A dikali B dikurang C, maka distributifnya sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Yang kedua, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap di rumah, dan jangan lupa untuk berdoa. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.